Bu, saya sudah tahu ya bahwa suami yang selingkuh itu terkadang tidak murni dari keinginannya sendiri. Meskipun lebih banyak terjadi ya karena syahwat. Tapi ada juga beberapa kasus yang saya tangani di mana suami memang terkena pengaruh buruk dari sihir pelakor. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa sihir pelakor ini dikirim lewat berbagai cara, seperti melalui makanan atau minuman yang disajikan ke suami Anda, melalui mantra yang diucapkan, kemudian dibisikkan ke telinga suami Anda, melalui hubungan intim. Lalu terjadilah pertukaran energi buruk di situ. Dan efek dari sihir pelakor terhadap perilaku suami tergantung dari jenis sihir yang dikirim, Bu. Nah, kita perlu perhatikan hal ini. Karena ikhtiar kita nanti juga tergantung dari jenis sihir apa yang dikirim oleh pihak ketiga. Nah, sebelum saya lanjutkan bagaimana efek sihir wanita ketiga terhadap perilaku suami, silakan Ibu catat dulu nomor konsultasi saya di 0858 8888 4232. Ibu bisa menghubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon. Kemudian jelaskan detail masalah, kendala, keluhan, serta hajat rumah tangga Ibu. Insya Allah semakin detail Ibu cerita, semakin saya mampu memberikan solusi atau treatment yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi aura Ibu. Nah, bicara tentang aura Bu, sebenarnya kondisi aura Ibu yang jernih, positif, kuat, itulah obat paling manjur untuk kesembuhan dan kesadaran suami dari sihir pelakor. Karena terkadang, bukan terkadang lagi sih, tapi memang suami yang terkena pengaruh buruk itu tidak sadar kalau dia sedang berada di bawah pengaruh pihak ketiga. Kita sebagai istrinya yang tiap hari bareng, tahu persis kebiasaan dan karakter suami, itu kita merasakan, kok ada yang beda, kok ada yang berubah dari suamiku. Feeling inilah yang menuntun kita untuk niat, kemudian berikhtiar. Jika memang suami positif terkena pengaruh buruk, maka istri harus siap untuk membersihkan, menguatkan auranya, sehingga energi positif dalam diri kita bisa disalurkan ke suami. Sehingga perlahan, aura suami yang awalnya negatif, keruh, lemah, karena pengaruh buruk bisa perlahan menjadi netral, bahkan positif, setelah sering-sering berinteraksi dengan kita yang auranya jernih serta kuat. Lalu bagaimana Mbak Meida cara ikhtiar membersihkan dan menguatkan aura kita? Nah, untuk ini biasanya saya menawarkan pada klien untuk mengikuti ikhtiar buka aura. Bisa dilakukan jarak jauh melalui video call, bisa datang langsung ke kantor saya, Samara, Kudus, Jawa Tengah, atau boleh juga mengikuti jadwal saya saat di luar kota, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Padang, dan sebagainya. Dalam proses ikhtiar buka aura, hal pertama yang akan kita lakukan adalah saya meminta Ibu menjelaskan apa yang Ibu alami, rasakan, dan apa yang menjadi hajatnya. Kedua, pembersihan aura. Aura bisa kotor akibat emosi negatif dalam diri, seperti menyimpan dendam, amarah, kesedihan, kekecewaan, kejengkelan, dan sebagainya. Atau aura juga bisa tertutup karena kiriman ilmu hitam dari orang yang tidak menyukai kita, seperti salah satunya sihir yang dikirim oleh wanita ketiga. Setelah bersih, kondisi aura menjadi netral dan siap lanjut tahap ketiga, yakni buka aura. Saya bantu kuatkan aura Ibu sehingga energi di sekeliling tubuh menjadi jernih, positif, dan kuat. Aura yang sudah bagus ini akan bekerja seperti magnet yang menarik orang, situasi, kondisi, dan solusi yang bisa membantu mewujudkan hajat kita. Tanda energi kita sudah bagus pasca buka aura adalah emosi lebih tenang, gak mudah marah, sensitif, cemas, lebih semangat ikhtiar, mantap membuat keputusan, pegal-pegal di badan hilang, badan rasanya lebih enteng, dan wajah rasanya lebih fresh. Tentu saja untuk efek ini bisa dirasakan tiap klien berbeda-beda ya, tergantung kondisi dan masalah rumah tangganya. Kalau emosi sudah tenang, fisik kembali sehat, mantap dalam segala hal, insya Allah kita bisa melakukan pendekatan ke suami, Bu. Bisa melalui sentuhan dari kulit ke kulit, ajak suami ngobrol, bahkan jika suami sudah nyaman, ajak dia berhubungan intim. Semakin sering interaksi kita dengan suami, semakin positif interaksi kita dengan suami, insya Allah semakin banyak energi positif dari tubuh kita yang tersalur ke tubuh suami. Sama halnya seperti air putih yang keruh. Kalau kita isi terus-menerus dengan air putih yang bersih, maka air putih yang keruh itu akan tergantikan dengan air putih yang bersih. Perlahan tapi pasti, insya Allah suami nanti bisa kembali sadar sepenuhnya dan ingat anak istri, terlepas dari kunci sihir pelakor. Nah, bagi ibu-ibu yang tertarik ikhtiar bersih-bersih aura, buka aura, menguatkan auranya, maka jangan segan hubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon di kontak 0858 888 4232.
atau bisa klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Baiklah Bu, sekarang saya akan jelaskan bagaimana sihir pelakor berefek pada perilaku suami. Jika wanita ketiga mengirim sihir lewat lubang mata melalui penampilan tak senonoh, bisa dalam bentuk video atau foto bagian intim, efeknya suami jadi malas melihat ibu. Bahkan dalam beberapa kasus, suami jadi gak bergairah. Jika sihir dikirim lewat hidung, melalui aroma seperti parfum yang dikenakan wanita ketiga, biasanya suami menjauhi istri karena muak, benci tanpa alasan. Jika sihir dikirim melalui lubang telinga pakai mantra yang diucap, jadi saat suami ibu bercengkrama dengan wanita ketiga, lalu wanita ini membisikkan mantra yang dibungkus rayuan maupun godaan, maka ini akan menjadi sihir paling kejam. Karena bisa bikin logika suami mati, serta sulit mendengar nasihat siapapun, baik dari istri, anak, bahkan ibunya sendiri. Jika sihir dikirim melalui lubang kelamin lewat hubungan intim, efeknya bisa bikin burung suami mati. Banyak suami masih sayang, rindu sama istri, tapi pas main burungnya loyo. Jika sihir dikirim melalui makanan dan minuman, ini membuat suami nggak mau menyentuh apapun yang disiapkan sama istri, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Suami berpikir istrinya ini ngedukunin dia melalui pelayanan tersebut. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia sudah terkena pengaruh buruk wanita ketiga. Lalu, dari kelima jenis lubang ini, mana sihir paling ganas menurut Ibu? Berdasarkan pengalaman saya menangani ratusan kasus sihir pelakor, sihir paling ganas dikirim melalui lebih dari satu lubang, Bu. Wanita ketiga menularkan pengaruh buruk melalui 2 lubang dalam sekali main. Contoh, wanita ketiga menularkan sihir melalui parfum yang dia kenakan, lalu mengajak suami ibu berhubungan di kasur, yang mana dia juga menularkan pengaruh buruk melalui pertukaran cairan. Jika suami dipengaruhi oleh kedua jenis sihir ini, dampaknya double attack. Suami benci, muak pada ibu, sekaligus gak doyan main sama ibu. Jadi sihir paling ganas adalah sihir yang ditularkan lebih dari satu lubang. Bayangkan Bu, jika suami sudah terkena pengaruh sihir hingga double, triple, bahkan quadruple attack, maka saran saya segera diikhtiari lewat layanan buka aura sehingga insya Allah pengaruh buruk tersebut tidak menular ke tubuh ibu serta suami, bisa segera disembuhkan sekaligus disadarkan.